Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Saudara, untuk mengetahui bagaimana persiapan perayaan Imlek di tengah pandemi COVID-19, kita telah terhubung dengan Lukman Hakim dari Medan, Sumatera Utara, dan Said Hussein dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terlebih dahulu kita akan menuju Lukman di Medan. Lukman, selamat sore. Bagaimana persiapan jelang Imlek di tengah pandemi COVID-19 di sana, Lukman? Ya baik, Laras, menyambut tahun baru Imlek 2572 yang jatuh esok hari Jumat 12 Februari, pihak Vihara di Kota Medan mulai disibukkan dengan berbagai persiapan ibadah di situasi pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Seperti halnya di Vihara Maitreya Medan, terlihat dari kesibukan aktivitas para pengurus dalam menyiapkan keseluruhan protokol kesehatan COVID-19 agar perayaan Imlek ini tidak justru menimbulkan klaster baru. Pihaknya memasang banner berisi himbauan, membuat tempat cuci tangan, pos untuk cek suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, dan menyemprotkan cairan disinfektan serta menempatkan petugas medis. Nantinya akan ada petugas yang mengatur umat yang akan melaksanakan ibadah Imlek di vihara ini. Sehingga di dalam vihara tidak boleh terlalu ramai dan sembahyangnya pun akan dilakukan secara bergantian dengan 3 tahap, mulai pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Jika sebelum pandemi vihara dapat menampung 1.500 umat, namun saat ini hanya dibatasi 100 umat. Pengaturan bertujuan agar jangan sampai terjadi kerumunan di dalam vihara. Dengan penerapan prokes yang ketat, maka umat yang datang merasa aman, nyaman, dan sehat, serta tidak menimbulkan klaster baru. Dan diperkirakan nanti vihara selepas makan malam bersama keluarga akan dipenuhi. Jika tahun lalu vihara ini pada malam perayaan Imlek bisa dipenuhi 10.000 umat, namun malam ini mungkin diperkirakan hanya 1.000 umat saja. Pemerintah Sumatera Utara juga mengajak umat yang merayakan Imlek untuk tetap menerapkan 6M, meliputi memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, dan meningkatkan imun serta mentaati aturan. Demikian, Laras. Baik, Lukman Hakim melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan kita akan menuju Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah ada Said di sana yang akan melaporkan mengenai persiapan kelenteng jelang Imlek. Said, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Laras dan juga saudara pemirsa. Memang pelaksanaan perayaan Tahun Baru Imlek 2021 ini berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini harus dilakukan dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Ada sanksi yang tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga diberlakukan bagi para pelanggar penerapan protokol kesehatan, termasuk juga pada rumah peribadatan. Perayaan Tahun Baru Imlek 2572 ini ditekankan pada pelaksanaan dan juga penerapan protokol kesehatan. Hal ini juga sudah diinstruksikan terkait dengan instruksi Gubernur Kalimantan Timur nomor 48 tahun 2021 yang menyatakan tegas dan mengatur tentang penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Artinya pihak pengurus kelenteng Tian Ie Kong Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pun juga harus melaksanakannya dengan mengajak para umat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tidak hadir lebih dari 50% jumlah kehadiran di rumah peribadatan, kemudian juga mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Sementara itu juga dari pihak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, Gede Yusa, juga menyampaikan ini himbauan dan juga sinergi yang dilakukan agar pihak pengurus rumah peribadatan kelenteng ini bisa melakukan koordinasi kepada Satgas Penanganan COVID-19. Tentunya juga untuk dengan mengajak seluruh umat atau etnis Tionghoa untuk mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk juga untuk hari ini ditulis secara resmi pemberitahuan dari pengurus kelenteng Tian Ie Kong sendiri yang menyatakan bahwa pembatasan sejumlah kegiatan termasuk juga untuk penyebutan Tahun Baru Imlek hari ini yang sudah dilakukan dari jam 5 subuh tadi hingga selesai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan besoknya pada puncaknya pada perayaan Tahun Baru Imlek sendiri, peribadatan ini dibuka dari pukul 5 subuh dan diperpanjang hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu sejumlah peribadatan khusus yang dilakukan dari tanggal 20, 21, dan 22 Februari 2021
ini hanya dilakukan oleh pihak internal dari rumah peribadatan TNI Ekong ini sendiri, mengingat terkait dengan pembatasan jumlah kegiatan dan juga ditiadakannya sebuah kebudayaan yang biasa dilakukan setiap tahun, yaitu Cap Gome. Dan juga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga mengkhawatirkan dengan adanya kerumunan massa yang terjadi. Namun dengan berakhirnya kegiatan seperti saat sekarang tempat kami melaporkan ini, tidak ada kegiatan sama sekali, walaupun kita ketahui bersama bahwa kegiatan yang ada ini juga tepat ataupun juga peribadatan TNI Ekong ini berseberangan dengan pelabuhan Sungai Mahakam sendiri yang merupakan akses yang begitu padat jika pada hari biasa. Namun hari ini terjadi kelengangan yang ada, sehingga kami pun juga bisa mengabarkan bahwa komitmen pun juga sudah diberlakukan oleh pihak peribadatan atau pengurus kelenteng TNI Ekong ini sendiri. Komitmen itu pun juga terlihat dari fasilitas yang diberikan seperti tempat mencuci tangan, kemudian juga akses yang diberikan untuk menggunakan hand sanitizer, kemudian juga interaksi yang dilakukan dari setiap umat yang akan beribadah pada perayaan Imlek tahun 2021 ini. Dan juga dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Gede Yusa juga menghimbau agar pihak pengurus pun juga berkoordinasi secara lebih intens beberapa hari ke depan. Dan juga sinergi ini dilakukan bersama seluruh satuan tugas penanganan COVID-19 dengan menurunkan instruksi agar kabupaten kota pun juga melakukan hal yang sama dengan penerapan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Hal ini dilakukan adalah sebagai upaya bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kini kita kembali ke Jakarta. Baik, Said Hussein melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan sebelumnya juga ada Lukman Hakim dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman.